Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang boleh menyapa Bapak Ibu Saudara untuk mengawali hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami, mengawali seluruh aktivitas kami. Biarlah kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun perjalanan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita siapkan firman Tuhan dari Mika pasal yang ke-7, pasal yang terakhir dari kitab Mika, ayat 18 sampai ayat 20. Saya akan membaca bagi kita sekalian demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau melanjutkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah menghadapi masa-masa sulit, apalagi ketika kita tahu ada konsekuensi dari sebuah pelanggaran, sebuah dosa. Itulah yang dialami oleh Nabi Mika. Ketika di dalam nubuatnya, dia tahu bagaimana Tuhan Allah yang kudus tidak dapat kompromi dengan dosa. Dosa yang dilakukan oleh umat Israel yang setiap hari semakin melukai hati Tuhan, dan mereka pasti akan mengalami penghukuman Tuhan. Dan di dalam menutup nubuatnya, Nabi Mika menaikkan doa, minta tindakan dan belas kasihan Allah. Dia menggambarkan Allah sebagai gembala bagi domba-dombanya. Saudara, pada zaman itu seorang gembala, dia akan menuntun domba-dombanya mulai dari kandang sampai ke padang rumput, menjaga sampai ketika sore hari dia akan membawa kembali domba-domba itu masuk di dalam kandangnya. Saudara, ada satu benda yang selalu dibawa oleh seorang gembala, itulah tongkat. Tongkat itu ujungnya ada lengkungannya. Ketika dia akan berangkat, biasanya lengkungan itu juga bisa berfungsi untuk menggantungkan bekal makanannya, tetapi juga tongkat yang sama bisa dipakai untuk menuntun, menggiring untuk kambing domba yang akan dia bawa ke padang rumput. Dengan tongkat itu juga dia bisa menghalau musuh, secara khusus untuk binatang buas yang akan mengganggu kenyamanan dan keselamatan domba-dombanya. Dan juga tongkat yang sama bisa digunakan oleh seorang gembala untuk memukul, untuk menghajar domba-domba yang mulai liar, mulai tidak taat, mulai berontak. Dan dia akan memukul dengan tongkat itu sehingga akan terjadi cedera. Ketika dia cedera, dia biasanya akan ada selalu di dekat gembalanya. Dan ketika dia dirawat sampai akhirnya sembuh, biasanya domba itu akan menjadi binatang yang taat kepada gembalanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah gambaran yang diungkapkan oleh Nabi Mika, bahwa umat Israel itu seperti domba-dombanya Allah, dan Allah adalah gembala bagi para domba itu. Ada saatnya para domba itu memberontak, dan ada saatnya gembala itu akan menghajar, mendidik, memukul, karena dia mengasihi domba-dombanya.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di ayat yang ke-20 dikatakan, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham. Di masa lampau ada begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan bagi umat Israel, kepada nenek moyang mereka. Bagaimana di masa lampau juga umat Israel, sekalipun mereka pernah menjadi bangsa yang dibuang ke Mesir, tetapi ada saatnya Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah pembuangan itu melalui kepemimpinan Musa dengan sebuah tongkat yang diizinkan Tuhan membelah laut Teberau dan membawa mereka kepada keselamatan dan menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan. Doa Mika, bagaimana Tuhan kembali mengingat setianya kepada Yakub, kasihnya kepada Abraham, itu merujuk kepada penggenapan akan kedatangan Mesias. Saudara dan saya sudah mengalami penggenapan itu. Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, bahkan dia sudah naik di atas kayu salib untuk menggenapi bagaimana saudara dan saya boleh dilepaskan dari semua ikatan dosa dan kutuk dosa sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Maka inilah menjadi pengharapan bagi semua orang percaya bahwa kasih dan setianya sudah dinyatakan bagi setiap kita. Apakah ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, saudara dan saya yang sudah diselamatkan tidak akan jatuh di dalam dosa? Kenyataannya kita terus berjuang dengan dosa kita. Kita jatuh bangun di dalam dosa kita. Kita jatuh bangun di dalam mengikuti Tuhan dan menaati Tuhan. Tetapi ini menjadi doa pengharapan bagi Mika, juga menjadi doa pengharapan bagi saudara dan saya. Di dalam keberdosaan, dalam kejatuhan kita, kita kembali mengingat bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi umatnya. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama. Ketika saat ini Tuhan sedang mengingatkan kita, kita sedang dididik oleh Tuhan, kita sedang dihajar oleh Tuhan, tetapi kita juga tahu bahwa Dia sangat mengasihi setiap kita. Biarlah melalui bagian firman Tuhan ini saudara dan saya kembali datang kepada Tuhan, kembali mau dibentuk oleh Tuhan, kembali mau setia kepada Tuhan sebagaimana Allah yang setia bagi setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, berkatilah setiap kami, hidup kami yang kami jalani hari ini. Biarlah kami ditemukan Tuhan juga menjadi domba-domba yang mau mendengar suara gembala kami, yaitu Tuhan Yesus. Dan kami menghidupi firman Tuhan supaya kami juga boleh mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.